بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas syarah Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah, dan pensyarahnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita masih di bagian pengantar dari Syekh Al-Utsaimin, yaitu tentang 4 kaidah penting dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita sudah membahas kaidah yang pertama, kemudian masuk ke kaidah yang kedua, dan kaidah yang kedua ini terdiri dari 4 cabang, dan kita sudah bahas sebelumnya cabang yang pertama, yaitu bahwa nama-nama Allah itu semuanya husna, semuanya mencapai derajat sempurna. Di dalamnya terdapat sifat-sifat yang sempurna. Dan cabang yang kedua dari kaidah yang kedua, ya, al-far'u tsani, cabang yang kedua, yaitu asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan, yaitu bahwa nama-nama Allah itu, Bapak Ibu, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ada kata orang, nama Allah itu 99, ya. Tapi bukan demikian memaknai hadis tersebut. Ini yang nanti akan kita jelaskan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepadamu, wahai Allah, dengan semua namamu yang engkau menamakan dengan nama itu dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau monopoli sendiri, itu yang engkau simpan sendiri di dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadi Bapak Ibu, kalau 3 yang pertama, yaitu yang Allah sebutkan tentang dirinya, nama-nama tadi, ya, kemudian yang diturunkan di dalam kitab Allah, ya, dan yang diajarkan kepada salah seorang hamba dari hamba Allah, dari salah seorang makhluk Allah, maka itu berarti yang sudah kita ketahui. Sedangkan yang Allah simpan sendiri itu kita tidak ketahui. Ini yang disebut oleh Nabi SAW ketika beliau berdoa, ya. Wa masta'thara Allahu bihi fi 'ilmil ghaibi 'indahu la yumkinu hasruhu wa la al-ihatatu bihi. Dan apa yang Allah tahan, yang Allah simpan sendiri
Ya, dari nama-namanya itu di dalam ilmu ghaib di sisinya tidak mungkin ada batasnya. Wala ihatatu bih, dan tidak mungkin manusia meliputinya, tidak mungkin manusia mengetahuinya, itu maksudnya. Ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Wal jam'u baina hadza wa baina qawlihi fil hadits sahih, dan penggabungan sabda Nabi ini ya, dengan sabda beliau di dalam hadis yang sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Barang sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Jadi hadis yang pertama tadi kalau dijamak dengan hadis ini ya, maka maknanya berarti hadis yang kedua ini adalah inna ma'na hadzal hadis, sesungguhnya makna dari hadis ini adalah inna min asma'illahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Ya. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah itu ada 99 nama. Di antara banyak nama-nama Allah ada 99 nama yang apabila seseorang menghitungnya dia akan masuk surga. Ini artinya ya, 99 itu hanyalah sebagian dari nama Allah. Ini maknanya. Ya. Walaysal muradu hasru asma'ihi ta'ala bihadzal adad. Dan hadis yang kedua ini tidaklah ya dimaksudkan bahwa ya ada batasan dari nama-nama Allah Ta'ala dengan bilangan ini, itu bilangan 99 ya. Wa nadhiru hadza an taqula, dan yang ya semisal dengan itu adalah Anda mengatakan, kata Syekh Al-Utsaimin, indi mi'atun dirhamin a'dadtuha li sadaqah. Aku memiliki 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Ya. Fala yunafi an yakuna indaka darahimu ukhra a'dadtaha li ghairi sadaqah. Maka ini tidak menafikan bahwa ya bahwa Anda memiliki dirham-dirham yang lain yang Anda siapkan untuk selain sedekah. Jadi begitulah nama-nama Allah yang 99 itu dia adalah di antara banyak nama-nama Allah. Jadi intinya di cabang yang kedua ini adalah kita memahami bahwa nama Allah itu tidak terbatas pada suatu bilangan tertentu. Al-far'u tsalits, cabang yang ketiga, asma'ullahi la tuthbatu bil aqli wa innama tuthbatu bis syara'. Bahwa sesungguhnya nama-nama Allah itu tidak ditetapkan dengan akal. Ya, tidak ditetapkan dengan akal. Akan tetapi dia hanya ditetapkan dengan syara', yaitu dari wahyu. Kita menetapkannya dengan wahyu, baik dengan Al-Quran, ayat Al-Quran, ataupun dengan hadis yang sahih. Ya. Fahiya tauqifiyah. Maka dengan demikian penetapan ya nama Allah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya ya berhenti kalau tidak ada dalil. Jadi kalau tidak ada dalil kita
tidak menetapkan nama Allah. Ya. Yatawaqqafu itsbatuha ala ma jaa'a 'ani syar'i. Maksudnya adalah penetapan nama-nama itu berhenti di atas apa yang datang dari syariat. Maksudnya dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Fala yuzadu fiha, maka tidak boleh ditambahkan ke dalam nama-nama Allah tadi dengan akal maksudnya. Wala yunqasu, dan tidak boleh pula dikurangi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya atau dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh pula kita ingkari kalau itu adalah nama Allah. Ya. Li'annal aqla, karena sesungguhnya akal itu la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma. Ya. Kenapa tidak boleh kita tambahkan nama Allah itu dengan akal kita sendiri atau kita kurangkan dengan akal kita sendiri? Ya, bukan dengan dalil. Karena sesungguhnya akal itu tidak mungkin bisa mengetahui nama-nama yang pantas bagi Allah Ta'ala. Akal kita tidak mampu. Ya. Fawajaba al-wuqufu fi dhalika 'ala syar'i. Maka wajib ya kita berhenti ya di dalam menetapkan nama Allah itu di atas syara', di atas dalil. Ya. Wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsah atau inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Karena sesungguhnya menetapkan nama bagi Allah dengan nama yang tidak tidak Allah namakan dirinya dengan nama itu, atau mengingkari ya nama yang telah Allah berikan dirinya dengan nama itu termasuk kejahatan terhadap hak Allah Ta'ala. Kalau menamai nama Allah ya dengan selera kita sendiri, bukan dari kitab, bukan dari sunnah, maka itu pelanggaran terhadap hak Allah. Atau menghilangkan nama Allah, tidak menerimanya, padahal ditetapkan oleh syariat, ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh hadis, maka ini juga pelanggaran terhadap hak Allah. Fawajaba sulukul adabi fi dzalik, maka wajib hukumnya ya menjalankan adab di dalam menetapkan nama-nama Allah. Ya, wajib beradab dalam menetapkan nama-nama Allah, itu menggunakan dalil. Ya, Bapak Ibu, saya pernah melihat sebuah selebaran iklan. Ya, ini iklan untuk undangan tabligh akbar seorang ustadz kondang. Ya, ustadz ini memang beliau ini audiensnya adalah kebanyakan anak muda. Ya, yang menjadi target sasarannya adalah anak-anak ya usia remaja sampai ya pranikah. Ini jadi target audiensnya. Nah, beliau ini membuat bahasa-bahasa yang disenangi oleh anak muda ya di dalam kajian-kajiannya. Jadi di dalam brosurnya itu beliau mengundang ya tabligh akbar itu dengan memberikan tajuk atau judul dari ceramahnya adalah
Allah maha keren. Allah maha keren. Nah, ini termasuk menamai Allah ya dengan nama-nama yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kita maksud pelanggaran dari hak Allah ini. Kita harus menetapkan nama Allah itu berdasarkan dalil. Jadi inilah dua cabang dari kaidah yang kedua, itu cabang yang kedua dan yang ketiga. Itu yang dapat kita bahas pada pagi ini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.